Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Bu Imam mau tanya dulu, hari ini adakah yang tidak masuk? Sudah masuk semua ya, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya? Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buat kesepakatan dulu ya, seperti hari-hari sebelumnya, yaitu kesepakatan kita adalah mengikuti pelajaran dengan baik ya, sesuai dengan arahan guru dan kalian dimohon untuk tertib ya, seperti itu. Siap ya? Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Imam mau ngecek semangat kalian dulu dengan tepuk semangat. Berdiri semua, ayo, berdiri semua. Oke, siap? Siap. Tepuk semangat. Salam. Ding. Duduk. Salam. Ding. Duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Bu Ima ada ice breaking yang sangat seru, ya. Ya, dilihat semua ya. Ini butuh konsentrasi kalian, oke? Oke. Kalian harus ikuti gerakan sesuai yang ada di video. Let's go, yuk. Sekarang ganti, menari.
Sudah siap ya? Sudah semangat semua ya? Ya, hari ini materinya adalah tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, itu ada komponen-komponennya. Kalian sudah mengetahui anatomi tubuh kan? Anatomi tubuh itu bagian-bagian tubuh. Sudah hafal semua, ya kan? Tujuannya adalah kalian diharapkan bisa untuk menyimpulkan hubungan antara ketiga komponen alat gerak kita, yaitu rangka, sendi, dan otot. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan anak-anak mampu mempresentasikan kesimpulan yang sudah kalian buat tadi. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya adalah Bu Ima akan memutarkan video. Nah, nanti kita bahas isi video tersebut. Kemudian kalian diskusikan kelompok. Kemudian presentasi. Setelah itu kita tanya jawab. Kemudian untuk menguatkan pemahaman, nanti ada soal evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Kemudian nanti sudah kita tutup acaranya. Begitu ya. Sebelum ke kegiatan inti, Bu Ima ingin tanya-tanya dulu nih. Yang pertama, kalian pernah nggak sih berpikir untuk gimana ya kok kita bisa bergerak? Gimana? Dari Tuhan Bu, gitu. Ya, dari sananya gitu. Oke, kemudian gerakan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan tangan? Memegang, menulis. Iya. Kalau dengan kaki? Berjalan, berlari, ya betul. Terus kan itu harus kita jaga kan kesehatannya. Gimana tuh caranya menjaga anggota gerak kita? Iya, olahraga teratur, makan makanan sehat, ya, tidak banyak makan ciki ya, ya begitu. Baik, setelah ini kita langsung ke kegiatan inti dari pembelajaran. Ya, Bu Ima tampilkan dulu medianya. Ini dia. Coba dibaca. Apa saja? Rangka, sendi, dan otot. Ya, betul. Rangka, sendi, dan otot. Nah, ini ada permainan yang kalian sukai nih. Suka nggak? Suka nggak? Kita play ya. Sebelum ini kita harus menggambar. Ya, itu menggambar dulu. Bermain engklek ya. Yang lari dengan satu kaki itu loh, Ca, ya kan? Nah, bisa dimainkan sendiri-sendiri dan bisa juga bersama-sama.
Kalau jatuh juga gagal, ya kan? Nah, setelah sampai ujung, berbalik kembali dengan mengangkat salah satu kaki lagi, seperti waktu berangkat tadi. Ya, seperti itu. Ya, sudah pernah melakukannya kan? Baik. Berikutnya. Nah, dari permainan engklek tadi, anggota tubuh mana saja yang bergerak? Kaki, kemudian tangan. Apakah mereka bergerak bersamaan? Tidak. Yang bergerak hanya salah satu kaki saja. Jadi butuh apa, Cak? Butuh keseimbangan. Berarti kira-kira kalau kita itu misalnya kakinya sakit, terkilir atau apa, bisa nggak melakukan itu? Susah ya. Nah, susah. Makanya kita harus rajin berolahraga sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan baik. Kegiatan apapun itu, entah bermain, entah belajar, ya, membantu orang tua. Banyak sekali manfaatnya dengan kita menjaga anggota gerak kita. Ya, kemudian ini ada fakta unik, ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, langsung ya, Bima jelaskan organ pendukung alat gerak manusia. Apa saja? Sendi dan otot. Ya. Oke. Rangka. Rangka itu untuk apa, Cak? Fungsinya. Tidak ada loh itu di situ. Untuk apa? Menopang tubuh. Apa lagi? Melindungi organ dalam. Itu contohnya apa? Organ dalam kita yang ada rangkanya itu apa? Jantung, ya. Apalagi? Paru-paru, ya itu. Bayangkan kalau tidak ada rangka, ngeri ya. Nah, kemudian juga apa ya? Tempat melekatnya otot penggerak tubuh. Nah, ini macam-macam rangka, macam-macam tulang ya. Ada tengkorak, tulang selangka, belikat, ya, rahang bawah, tulang leher. Bisa kalian lihat nanti di buku paket IPAS. Nah, lanjut setelah rangka ada apa? Otot, ya, otot manusia. Ada 3 macam. Apa saja? Otot lurik, otot polos, dan otot jantung, ya. Apa sih itu, Bu? Otot lurik, otot polos, dan otot jantung itu adalah macam-macam otot yang ada di tubuh kita. Bisa kalian baca di paket halaman 7. Buku paket IPAS halaman 7. Ya. Otot polos bentuknya bagaimana, otot lurik bagaimana, otot jantung bagaimana, ya kan? Banyak ciri-cirinya, terus terdapat di bagian tubuh yang mana, ya kan? Nah, yang jelas kalau otot jantung itu di mana? Jantung, ya. Nah, fungsinya apa otot itu? Fungsinya apa ya?
2 kali. Kemudian peredaran darah dan juga pernapasan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Sendi. Apa itu sendi? Apa itu sendi, Kak? Penghubung antara dua tulang. Jadi tulang itu nggak lurus gini tanpa ada tekuk-tekukannya. Paham? Iya. Jadi apa saja sendi itu? Jenisnya, ya sendi itu banyak di tubuh kita, tapi jenisnya dibedakan menjadi 6. Apa saja? Sendi putar, sendi eksel, sendi pelana, sendi peluru, sendi, ya kemudian diulangi lagi. Ya, jadi itu jenis-jenis sendi berdasarkan apanya, Cak? Berdasarkan itu nama-nama sendi berdasarkan apanya? Berdasarkan arah geraknya. Pintar. Oke, sekarang untuk kalian berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, ya. Kita mencoba mencari jawaban dari ketiga soal ini secara berkelompok. Kalian boleh mencari di Google, di ChatGPT, di mana lagi? Gemini, Cici, itu tahu. Ya, silakan dicoba sekarang. Soal ini kemudian nanti ditulis yang menurut kalian jawabannya tepat. Salah satu saja yang menulis, terus nanti dipresentasikan. Cuma itu. Ya, dicoba. Ingat, kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Ya, dalam diskusi ini, yang Bu Ima nilai itu ada 2, yaitu proses diskusi kalian dan juga presentasi. Jadi proses itu juga Bu Ima nilai. Jadi pastikan kalian dalam satu kelompok itu terlibat semua. Ya, apa ini? Kelompok 3. Oke.
sudah selesai, bisa diletakkan pensilnya atau pulpennya. Kemudian setelah selesai diskusi ini saatnya untuk dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti kelompok yang maju diperhatikan, kemudian kalau ada pertanyaan atau komentar atau saran bisa disampaikan dengan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari silakan. Bagaimana hubungan antara rangka, sendi, dan otot dalam perannya menggerakkan tubuh kita? Rangka yaitu memberikan struktur dan dukungan untuk tubuh serta melindungi organ-organ kita. Sendi yaitu titik pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan. Otot yaitu menempel pada tulang melalui tendon, dan saat otot berkontraksi mereka mengenai tulang menyebabkan sendi bergerak. Bagaimana jika anggota gerak kita tidak ada sendi? Akan menjadi sangat kaku dan terbatas dalam gerak. Bagaimana jika anggota gerak kita tidak ada otot? Kita tidak akan bisa bergerak sama sekali. Baik, itu dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Oke. Bentuk otot jantung seperti apa? Bentuk otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman. Bentuknya seperti anyaman. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Boleh? Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Kemudian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Jadi tadi anggota gerak kita itu tersusun dari 3. Apa saja? Oke, rangka, sendi, dan otot. Nah, gimana kerjasamanya mereka ini kok bisa saling bekerja sama menggerakkan tubuh kita? Ya tadi, rangka itu memberikan bentuk tubuh. Ya, jadi rangka itu disebutnya adalah alat gerak pasif. Kalau kalian memudahkan mengingat pasif. Jadi yang namanya pasif itu dia membutuhkan sesuatu untuk menggerakkan. Rangka kok nggak bisa bergerak. Nah, sesuatunya ini apa yang menggerakkan? Otot. Iya, otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi dia itu yang menghidupkan rangka gitu loh. Rangka ya udahlah, rangka tulang gitu kan. Terus ada otot yang menggerakkan. Jadi makanya kita itu harus berolahraga biar otot kita juga kuat gitu. Jadi kalau tidak ada otot bagaimana? Ya tidak bisa bergerak, hanya tulang saja dengan sendi gitu kan. Kemudian lebih kalau sendi itu, nah sendi ini ada di antara 2 tulang yang berfungsi juga menggerakkan tubuh kita. Pertemuan antara 2 tulang seperti itu, ya kan? Kalau tidak ada sendi gimana? Tapi lengkap.
tidak bisa, tidak bergerak, mungkin masih sedikit lah, tapi tidak bisa menekuk. Gimana orang kalau tidak bisa menekuk itu? Tidak bisa, tubuhnya tidak fleksibel. Bisa kan? Nah, yang terakhir adalah soal evaluasi untuk diri sendiri. Ini individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, waktunya 10 menit juga. Cuman ada 3 soal. Bima bagikan sekarang ya. Oke, silahkan dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Kemudian ketua kelompoknya mengumpulkan ke Bima. Baik, sudah mengumpulkan semuanya, ya. Kita memasuki kegiatan penutup untuk pelajaran hari ini, ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan apa saja? Melihat video tentang permainan apa? Engklek, yang membutuhkan alat gerak, ya, tangan, kaki, seperti itu. Kemudian kita juga sudah berdiskusi kelompok, membahas hubungan antara 3 peran penting yang ada di tubuh kita, yaitu rangka, sendi, dan otot. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kemudian Bu Ima tanya, ada enggak materi yang menurut kalian masih sulit dipahami? Tidak apa-apa, diutarakan saja. Yang masih bingung? Tidak ada. Untuk materi selanjutnya, materi IPA selanjutnya, setelah kita mengenal apa tadi? Rangka, sendi, dan otot, ada satu peran lagi yang juga penting di dalam tubuh kita, yaitu sistem saraf. Itu ya, itu materi untuk minggu depan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian dari Bu Ima, kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.